Selamat sore semuanya. Kita sudah hadir di sini di podcast dari Rizuka Musik. Di sini adalah tempat ngobrol-ngobrol santai ya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial yang punya lagu dari Tukar Rasa, yaitu Rizuka. Ini dia kakak spesial kita, cantik banget. Perkenalkan. Hai semuanya, Cie. Asik banget. Nah, Kak Rizuka, ini panggilannya bener Kak Rizuka ya? Betul, tapi Rizuka aja nggak apa-apa. Rizuka aja ya. Thank you banget sudah hadir di podcast ini karena kita mengangkat dari isi dari apa sih lagu-lagu yang akan kita keluarkan ke depannya, karena kan nggak mungkin cuma 1 sampai 5 lagu ya, pasti ada lagu-lagu berikutnya. Nah, di sini mungkin Kak Rizuka kita pengen tahu dong, kita pengen kenal kakak lebih dekat. Boleh nggak Kak, gimana sih perjalanan karir kakak dari awal sampai ke titik nih kakak menjadi penyanyi? Boleh. Sebelumnya makasih banget ya aku udah diundang. Oke. Karena pasti bakalan seru nih pembahasan kita nih. Lebih deep banget ya. Iya. Karena pembahasannya ini tentang lagu. Oh ya, perjalanan karir aku sebenarnya aku pengennya jadi penyanyi dari awal gitu. Karena dari keluarga bokap itu tuh musisi semuanya. Jadi setiap kita kumpul keluarga itu tuh langsung gitar keluar. Terus kita langsung nyanyi. Ada megang alat-alat sendiri dulu ya. Jadi lengkap gitu. Jadi musisi banget lah gitu. Terus itu dari TK sih. Jadi aku udah terbiasa suka nyanyi. Ya udah, aku nyanyi iseng tadinya. Nah, pas lulus SMA, jadi aku kepengen bikin satu lagu tuh. Udah bikin, cuman kesini-sini aku kenal sama musisi juga, Riri waktu itu. Nah, aku dimasukin ke label aku yang lama. Nah, aku disuruh sama dia Tropical House, EDM, Electronic Dance Music. Memang itu udah dipaket-paketin. Oh, ini buat artis ya pop, ini buat yang melo-melo gitu. Ada yang rock gitu. Nah, aku di situ nggak bisa milih sendiri genre yang mau aku tuh apa gitu ya, karena kan kalau direct signing kita harus ngikutin apa maunya kan. Dari situ aku malah dapet job disc jockey. DJ. Karena aku nyanyinya Tropical House, jadi masih berkaitan ya. Jadi jobnya dapetnya kebanyakan di klub gitu. Wow, keren banget. Tropical House. Jadi aku waktu itu singing DJ. Jadi awalnya ke DJ dulu, baru aku nyanyi gitu. Jadi 2. Iya, tapi nyambung juga sih Kak ya. Karena kan kalau DJ itu kan kayak mendengarkan lagu itu kayak lebih enak, ada keluar suara nggak sih? Gitu kan? Iya nggak sih? Iya. Oke, ini keren banget sih Kak. Udah gitu kan ya udah akhirnya ke DJ juga. Nah, malah lebih banyak job DJ-nya. Daripada pengennya jadi penyanyi nih gitu. Oke. Tapi ya udah kita jalanin aja ya kan. Tiba-tiba masuk deh WA. Dek, kamu mau ini gak? Mau sinetron ini gak? Tapi datang dulu ke kantor gitu. Nah, udah gitu masuk lagi. Dek, ini ada film, tapi datang dulu. Ibaratnya kayak request lah gitu, casting dulu gitu. Aku datang ke kantor, itu 1 hari aku ada 3 tempat yang aku datengin untuk casting kan. Jadi sampai malam tuh. Udah besoknya apa 2 hari lagi gitu, yang sinetron ini oke deh, keterima ya gitu. Kamu mau ambil gak ini gitu, nanti tinggal tanda tangan kontrak. Oke gitu kan. Terus besoknya si film bilang keterima nih. Aduh, kok jadi bentrok nih 2 nih. Yang tadi aku galau banget untuk kerjaan ini gitu kan. Akhirnya aku kayak dua-duanya nih keterima nih, film sama sinetron. Keterima. Aku bingung nih mana nih. Kalau film kan memang ya gajinya langsung jebret gitu. Betul. Tapi kan 1 aja gitu kan. Nah, kalau sinetron kan dia bisa, kalau misalkan bagus, dia tuh bisa setiap hari stripping dan itu lebih bagus juga pastinya gitu. Akhirnya ini mudah-mudahan gak salah pilihan aku ambil sinetron. Kalau saat itu yaudah sinetron, tanda-tangan kontrak dan lain-lain, kita dapet sekitar 6.000 episode apa ya. Itu tuh kayak 3 tahun setiap hari gitu. Cukup sibuk ya Kak ya setiap hari ya. 600 episode. 6.000 episode Kak. Satu episode 1 hari kan. Iya benar-benar. Tiap hari itu gitu. 3 tahun selesai. Iya, 3 tahunan syutingnya. Kita cerita tentang sinetron nih Kak. Ini kan tadi cukup menarik ya pembahasan 6.000 episode. Ini kan setiap harinya otomatis kan harus syuting nih dari Senin sampai Sabtu, terus hari Minggu libur tuh.
itu cukup, menurut saya itu cukup capek ya, lelah Kak ya. Itu gimana sih cara Kakak untuk manage waktu yang sangat padat menurut aku setiap hari, yang sampai Kakak mau yang menjadi penyanyi pun jadi nggak fokus nih Kak. Itu gimana sih Kak caranya untuk manage waktunya? Untuk manage waktu, kalau kita cuma ngejalanin sinetron aja sih cukup ya. Jadi kalau misalkan habis syuting ya kita udah pulang, nggak kemana-mana. Jadi kita nggak punya kehidupan jadinya. Oh iya sih. Jadi main, untungnya di lokasi itu teman-teman kita tuh banyak dan seru-seru, asik-asik gitu teman-teman syutingnya. Gitu. Jadi nggak berasa capeknya. Nggak berasa juga gitu. Jadi pas datang ke lokasi ya udah ngobrol, udah seru-seruan gitu. Karena ada artis-artis senior juga kayak Mami Maria Melina, ada Anwar Fuadi gitu-gitu, itu juga asik-asik, seru-seru gitu. Untuk di sinetron yang 6.000 episode ini Kak, itu sinetron yang ada di channel mana sih Kak, kalau boleh tahu? SCTV ya. Samudra Cinta judulnya. Samudra Cinta. Tapi udah nggak ada kayak udah selesai. Udah selesai filmnya. Kak, kira-kira nih ya, kalau masalah ini kan berarti kan dua hal yang berbeda nih, sinetron sama film. Iya. Tapi Kakak pernah nggak sih ada syuting yang untuk tayang di bioskop gitu Kak? Ada ya? Itu tahun berapa Kak kira-kira? Malah sebelum aku syuting sinetron, aku syuting ini dulu. Di bioskop, film dulu ya? Iya, syuting film horor gitu. Oh, film horor, oke. Itu Kakak di film ini tuh sebagai pemeran utama kah atau gimana Kak? Kalau di film iya peran utama. Peran utama? Kalau di sinetron ini juga pemeran utama? Kalau di sinetron enggak, kayak peran pembantu Oh, oke. Karena awalnya antagonis kan. Iya sih, kayaknya aku pernah lihat deh Kak. Antagonis, itu cocok ya antagonis. Tapi sering nggak sih dapet tawaran antagonis kayak gitu Kak? Awal mulai yang sinetron ini nih, yang panjang banget episodenya, awalnya aku masuk antagonis. Terus? Yang bagian jahatnya deh, pokoknya jahat banget gitu. Jadi nih, awalnya aku dapet antagonis. Terus aku marah-marah lah, pokoknya antagonis banget lah. Terus itu film sinetronnya berjalan, di tengah-tengah aku kayak merasa oh ya gue salah nih kayak gini, gue tobat akhirnya aku ke protagonis. Itu banyak Kak kejadian film kayak gitu kan? Di sinetron aku aku wah dasar lo perempuan apa, wah semuanya deh tuh di komen. Jadi real life-nya itu malah kakaknya seolah-olah jadi orang jahat, padahal itu dari film loh. Bener kan Kak? Tapi kebanyakan orang kayak gitu sih. Jadi kebawa suasana filmnya mungkin bagus, terus mereka melihat kehidupan kakaknya, enggak ini pasti antagonis nih gini. Enggak gitu ya, enggak gitu loh. Karena suatu cerita di sinetron itu kalau nggak ada antagonis ya nggak seru, bisa, karena kan harus punya konflik. Benar. Ya kan? Nah yang peran utama itu kan protagonis yang baik nih. Nah si peran utama kalau dia baik terus, ya filmnya nggak seru, ya kan? Jadi harus ada yang mengganggu, ya kan? Nah dari situ baru konfliknya banyak. Jadi kita sebagai yang antagonisnya, ya semakin dibenci orang, berarti semakin bagus. Makin bagus karakternya. Berarti dapat sama mereka. Iya, dia tambah kesel kan. Jadi dia mau besok nonton lagi, wah ini gitu. Jadi sumpah-sumpahin ada apa segala macam. Udah kan. Tapi pas di tengah-tengah, aku jadi berpihak ke grup protagonis. Jadi ke peran utamanya, aku jadi temennya. Tadinya kan aku musuhnya. Iya. Nah ini Kak, dari perjalanan karir awalnya nih Kak, berarti kan tadi banyak banget nih, dari yang tadinya mau fokus di musik gak bisa karena kepotong sama harus syuting segala macam. Nah ini sampai ke perjalanan awal karir sampai sekarang Kakak mengeluarkan single lagu yang kelima, yaitu Tukar Rasa. Itu kan prosesnya ada nih, lagu pertama sampai lagu kelima. Itu gimana sih Kak prosesnya? Kok bisa sih sampai mengeluarkan sejauh ini single kelima dan Kakak sendiri gitu loh, solo gitu? Gimana sih Kak? Bisa nggak tolong diceritakan Kak? Oke. Yang pertama memang aku ketemu sama musisi juga, akhirnya dia bikinin lagu buat aku kan. Udah masuk manajemen aku lah katanya. Oke, akhirnya dia yang bikinin, selalu memang requestannya nggak boleh kalau bukan EDM. Ya udah akhirnya aku rekaman, terus bikin video klip dan launching lagu-lagu itu. Udah karena aku kepengen pop nih gitu. Ya akhirnya aku berdiri sendiri dan aku bikin sendiri gitu. Yang ini tuh bikin sendiri. Tapi lagu ini kan Tukar Rasa. Nah ini pop.
lagu-lagu sebelumnya yang aku ada di manajemen yang sebelumnya, label sebelumnya itu aku EDM, electronic dance music. Nah, karena aku pengen bebas berkarya, keinginan aku gitu, ya udah aku bikin sendiri dan itu pop. Tapi aku dibikinin sama pencipta lagu Badai Krispati. Oh, oke. Berarti ini yang ciptaan lagu dari Badai Krispati ini lagu keberapa, Kak? Ini lagu kelima sih ya. Yang Tukar Rasa ini? Iya. Berarti kalau lagu pertama sampai lagu keempat itu ciptaan kakak sendiri? Bukan, jadi itu punyanya Warner dulu. Labelnya itu ya. Oke. Kenapa kakak bisa menerima tawaran ini? Ini kan berarti kan passion kakak memang mau jadi penyanyi ya. Akhirnya mau menerima. Misalnya, kamu harus pakai lagu EDM apa segala macam. Nah, lagu-lagu sebelumnya kan kayaknya saya lihat lebih ke arah kepercintaan gitu ya, Kak ya. Nah, ada nggak sih kayak kakak kepikiran misalnya lagunya kayaknya yang diciptakan ini kayaknya menurut saya nggak bisa deh saya bawa atau segala macam gitu. Ada nggak sih kak kepikiran kayak gitu dari lagu pertama sampai lagu kelima ini? Oh, yang nggak mungkin aku bawain gitu. Mungkin karena aku pengennya kayak yang namanya penyanyi itu kan harus konsisten ya. Apa yang dia punya lagunya gitu, genrenya. Nggak mungkin kan tiba-tiba nih ngeluarin pop ballad terus besok dangdut, nggak mungkin kan. Karena memang sekarang fokus aku ke pop, jadi ya yang untuk EDM ini nggak akan aku bawain dulu gitu, karena biar orang juga tahu gitu kan. Oh iya, Rizka lagi fokusnya lagu-lagunya ngepop nih gitu. Ada ritual gitu nggak sih kak, harus kayak apa gitu? Tidur. Harus tidur. Tidur yang cukup banget gitu. Kayak misalnya dari jam 10 malam udah harus tidur. Unik banget kak. Iya. Tidur. Itu cukup kak? Cukup, jadi kita fresh kan, enak tuh bawaannya. Karena yang namanya nyanyi tuh power kan. Iya sih, benar sih. Iya. Jika kita nggak tidur, kita harus narik nafas dan power iya sih, itu. Benar sih. Aduh, kayak kurang ya. Iya, capek sih. Kalau olahraga ada nggak? Biasanya kan kalau penyanyi itu kan olahraga untuk pernafasannya ada yang olahraga, ada yang harus nge-gym, ada yang berenang. Nah, kalau kakak itu gimana? Kalau aku sih normal aja sih olahraga, nggak yang dipaksain harus berapa mili gitu. Enggak, jadi ya setiap pagi mungkin sembari ngajak jalan hewan gitu, jalan aja gitu. Bisa dikasih tau nggak sih kak ke orang-orang supaya bisa mendengar lagu Tukar Rasa ini, mereka bisa dapat di mana nih yang mereka bisa dengar, karena kan sepertinya sudah keluar ya kak, sudah rilis, itu bisa di mana kak? Kalian jangan lupa dengerin ya lagu aku yang judulnya Tukar Rasa, bisa didengerin di Spotify, Apple Music, YouTube, dan pantengin terus di sosial media aku, Instagram aku, YouTube aku, sama TikTok, guys. Di situ bakalan aku upload terus deh pokoknya. Betul. Nah, di sini nanti kita akan tampilkan cuplikan dari lagu Tukar Rasa di sini. Mudah saja bicara, ku harus belajar dewasa. Mudah saja bicara, jika cinta bukan cuma kata, ku berikan hatiku. Kak, ini dari lagu Tukar Rasa, boleh nggak sih kak diceritakan sedikit cerita dari lagu? Sepertinya lagu Tukar Rasa cukup deep ya, dan pasti relate untuk kita semua nih, nggak mungkin kita mengeluarkan lagu yang tidak relate dong. Nah, boleh nggak sih kak diceritakan apa sih cerita dari isi lagu Tukar Rasa ini kak? Oke. Jadi lagu Tukar Rasa ini perempuan atau laki-laki yang mempunyai pasangan, nah pasangannya itu egois banget. Wow. Iya, egois banget, jadi mementingkan dirinya dia sendiri gitu loh. Dia nggak pernah mau tahu pasangannya itu gimana gitu ya, dengan sikap-sikapnya dia yang egois, yang pemarah gitu ceritanya sih. Ini sebenarnya bisa relate untuk semuanya, kan pasti kan ada yang rasain juga gitu. Oke. Nah, kalau untuk cerita ini berarti kan ini diciptakan oleh si pencipta lagunya. Betul. Ketika kakak membaca liriknya, dapat gak sih kak kayak apa harus mempelajari dulu? Gue harus mendalami
lagu ini supaya gue bisa menyanyikan dengan sempurna gitu. Iya. Nah, kira-kira ketika kakak membaca itu lirik lagunya, apa yang terlintas di pikiran kakak? Awal mula nih kan ketemu sama Badai Krispati. Nanti boleh ya untuk request musiknya di ini, oke. Tapi lirik jangan katanya. Wah, ada apa nih? Ada apa nih? Oke. Kok kalau lirik itu urusan aku katanya, jangan ada ini. Oh iya. Ini relate sama dia ya? Udah kan. Pas aku nyanyiin gini nih, pas udah dapet tuh liriknya aku nyanyiin gini, terus aku bandel lagi. Kak, boleh gak yang ini diganti ini? Gak bisa, nanti salah artinya. Oke deh. Aku ini deh Kak, ini kan memang liriknya ini kan puitis, jadi nggak yang sederhana kayak aku cinta sama kamu, nggak gitu. Ini kan lebih mudah saja bicara, harus belajar ya masa gitu kan. Jadi benar-benar puitis banget kan. Jadi bisa diartikan ke semuanya jadinya. Misalkan nih tulisannya gini tapi bisa diartikan ke kenapa-kenapanya gitu. Tapi aku tanya lagi sama Badai Krispati ini tuh kenapa sih? Ini menceritakan apa sih? Aku tanya dong. Iya kata dia, ya itu pasangannya egois. Nah kalau selalu marah ditanggepinnya dengan amarah. Kalau misalnya kita misalkan, aduh aku pengen kesini nih, kan kita udah jarang jalan-jalan ini. Nah laki-lakinya tapi tidak ditanggapi. Nggak ditanggapi, gimana sih saya ini sibuk nih gitu. Jadi dia hidup dengan laki-laki yang kayak gitu. Capek ya Kak ya. Kita udah kayak lembut-lembut, udah apa. Tapi kalau giliran apa, takut dimarahin, takut marah gitu. Iya agak deep juga. Ini relate ke penyanyinya nih. Kenapa dia setidak mau menggantikan beberapa lirik itu dia. Itu saya jadi pertanyaan nih, kenapa ya? Ada nggak sih Kak pertanyaan? Kenapa? Kok nggak boleh? Ada nggak sih Kak? Iya, karena udah diucapin di awal kita ketemu jadi. Udah ya, udah. Nggak, lo harus nyanyi ini nggak boleh diganti-ganti. Udah gitu, menurut aja ya. Iya. Tapi menurut kakak dengan kakak menyanyikan lagu ini, bagian apa sih Kak dari lirik lagu yang menurut kakak wah ini deep banget sih kalimatnya, liriknya? Iya, mungkin yang lebih merasa deep, yang di bagian jika kau tahu rasanya, tukar saja rasa, biar kau tahu betapa susahnya jadi aku, gitu. Itu cukup deep sih Kak. Deep, mungkin ini tuh pasangannya tuh bener-bener nggak mau ngalah. Gitu. Jadi yang di sini tuh yang ngalah nih, yang di satu sisi aja, satu orang aja. Jadi yang berusaha itu satu orang di hubungan ini, dia nggak mau ngalah. Jadi dia yang makan diri sendiri, makan hati. Akhirnya kan susah banget nih, coba dong gantian dong gitu. Rasanya jadi aku tuh begini gitu, coba dong tuker aja gitu, biar dia rasain juga gitu sih. Nah caranya yang jadi perempuan, kita jangan fokus ke pasangan juga. Nah, perempuan kita fokus ke diri sendiri jangan aja. Tergantungan juga ya, ketergantungan juga. Jadi kita jangan kasih 100 itu ke dia. Bener. Kita tetap aja di tengah-tengah supaya dia nggak dapet si nolnya itu dari kita. Jual mahal aja nggak sih kalau kayak gitu? Pas di awal perlu nggak sih Kak kalau kayak gitu? Jual mahal di awal. Tarik ulur Tarik sih. ulur ya. Tapi ketika udah dapet, ya jangan pacaran juga kelamaan gitu. Jadi kan itu rugi di perempuan kan. Ya kalau itu udah nikah gitu. Iya sih. Itu agak rumit juga sih. Biasanya memang cocoknya lirik lagu Tukar Rasa ini memang relate bagi kita ya. Lebih dewasa banget. Mungkin ini kejadian sama orang-orang yang cukup berkarir ya. Orang-orang yang mungkin kalau kita bilang orang yang sudah cukup matang ke depannya itu cukup matang untuk menjalankan suatu hubungan. Jadi ada kok yang berhubungan lama-lama ya merasa tidak dihargai segala macam ya akhirnya ya mau gimana udah cukup lama hubungannya jadi jalanin aja. Tapi sebenarnya itu nggak boleh. Jangan. Yang ada nanti mental kalian yang nggak baik-baik aja gitu. Iya sih. Jadi gini loh. Misalkan kita mau dibawa kemana sih nih diri kita gitu. Kalau misalkan pasangan kita itu nggak menghargai, terus dia seenaknya memperlakukan diri kita kayak gimana, nggak menghargai, terus menganggap remeh dan lain-lain, kita oke aja,
ya akhirnya ya udah kita dapat itu malah gitu. Tapi kalau kita ujung-ujungnya kita bermain trik untuk tidak dilakukan seperti itu, ya udah harusnya ya jangan tinggalin aja lagi kayak gitu. Kakak sebagai penyanyi, kira-kira tantangannya apa sih Kak ketika membawakan lagu ini sampai Kakak bisa merilis lagu ini? Apa kira-kira tantangannya? Kalau tantangan kan ini lagunya menurut aku mempunyai range yang lebar, yang panjang, yang tinggi gitu. Jadi dia dan padat. Jadi nafasnya itu memang harus pintar-pintar nyuri nafas. Karena pas dia harus nyuri nafas ya buang lagi gitu. Karena range-nya juga lebar, nafasnya juga harus bener gitu. Jadi ya itu harus latihan dan istirahat yang cukup, itu aja sih tantangannya. Karena lagunya agak sedikit tinggi dan range-nya lebar gitu. Maknanya apa sih Kak dari lagu-lagu ini, dari lirik lagu Tukar Rasa ini Kak? Maknanya kan dari lagu ini itu kan dia punya pasangan yang egois banget, yang gak ngehargain dia apa-apa, kalau keinginannya segala macam dianggap menuntut dan marah gitu kan. Akhirnya dia marah-marah terus dan lain-lain. Ada sebagian perempuan mungkin yang nggak apa-apa deh, aku diginiin gitu, terima-terima aja karena cinta. Ya kan? Oke. Aku cinta banget nih sama dia, nggak apa-apa deh, aku udah diselingkuhin. Ya bertahun-tahun gue selingkuhin akan jadi gila guys. Iya sebenarnya. Jangan itu mau. Gila banget, jangan sampai ya. Jangan. Terus misalkan kamu nggak dihargain di depan orang segala macem, kan ada ya yang nggak menghargai atau segala macam. Terus ya banyak gitu. Sebenarnya kalian ini udah menjadi versi terbaik untuk dia. Iya, benar. Ibaratnya mempercantik diri, untuk dia memanjakan matanya dia udah pasti. Terus sabar. Kurang apa aku ini gitu ya? Sabar, udah berusaha untuk sabar, penyayang, kasih sayang full, kasih aja, nggak apa-apa, kasih aja. Jangan nanti dia itu jahat ke kalian, tapi kalian balas jahat, jangan. Jadi kalian ya versi terbaik kalian aja udah. Tapi ketika dia dikasih peringatan tidak mau berubah, kalian pergi. Yes. Udah jangan membiarin diri kalian ada di posisi itu gitu. Kalau kalian biarin, ya udah si pasangannya ini juga beranggapan oh nggak apa-apa, dia juga nggak apa-apa digituin gitu. Jadi dia nggak akan berubah ujung-ujungnya gitu. Kalau kalian udah peringatan nih gini tapi kalian masih tunjukin sifat baik kalian, ya mungkin yang pasangan yang benar nih akan berubah gitu sih. Jadi jangan mau terima-terima aja digituin, maknanya itu aja dari lagu ini. Oke, Kak, ini pertanyaan terakhir nih Kak. Saking asingnya ngobrol, jadi kita jadi curcol ya. Bukan curcol sih, lebih ke curhat, tapi nggak apa-apa, ini asik banget nih. Ya kita harapannya cerita ini dari lagu Tukar Rasa yang beberapa durasi ini menjadi pelajaran untuk para wanita di luar sana pun jadi pria mungkin ketika melihat podcast ini bisa lebih terbuka ya sedikit hatinya. Kayaknya kita cocok bikin konten curcol ya. Iya banget lagi. Kayak bener-bener. Ya, nextnya kita akan komen kalau ada yang mau apa nih. Kita mau woman support woman, bisa di komen di bawah nanti apapun nanti yang kalian request kita coba akan bawa di podcast dari Rizuka Musik. Mungkin nanti nextnya kita Kak Rizuka mengeluarkan musik lagu baru yang relate dengan apa yang kita ceritakan tapi lebih relate lagi. Ditunggu. Oke Kak, ya mungkin bagi para wanita ini suatu korban ya, tapi jangan menganggap kalian tuh menjadi korban ya. Pun kalau dari prianya mungkin bisa beranggapan akan merubah sifatnya supaya bagaimana untuk menjalin hubungan ini lebih bagus lagi ke depannya dan tidak ada yang merasa ditinggalkan ataupun dikecewakan. Nah dari Kak Rizuka kita coba dengar pendapat Kak Rizuka nih. Kira-kira apa sih pesan yang perlu disampaikan para penonton di luar sana yang sudah mendengarkan lagu dari Tukar Rasa? Kalau dari sisi wanitanya ya, kalau udah disakitin, diselingkuhin, gak dihargain, diperlakukan yang gak enak, itu jangan kayak ngenyalahin diri sendiri, apa aku kurang cantik ya, apa aku kurang baik ya, apa aku ini, enggak. Jadi itu
yang salah itu pasangan kamu, jangan nyalahin diri kamu sendiri, tapi pastikan kamu juga udah kasih versi terbaik kamu. Betul. Gitu, harus sabar dan lain-lain. Ketika kamu digituin, ya udah berarti kamu jangan sedih, berarti kamu harus bersyukur. Oh iya, berarti dia nggak baik, akhirnya aku kehilangan dia, ya nggak apa-apa, ini buat kebaikan kita yang disakitin. Bener, gitu, bener. Ya kan? Kalau dari segi laki-laki nih, prianya nih, pesan buat pria, kalau kalian udah nemuin perempuan yang di kategori itu baik, sabar, penyayang, tulus, cantik pula, terus kalian sakitin terus menerus, itu jangan disia-siain deh, karena itu 1:1000 guys, susah carinya. Jadi kalian jangan sia-siain. Ketika kalian sia-siain dia udah pergi, aduh penyesalan itu selalu datang terlambat sih. Jangan sampai kalian merasakan penyesalan itu, aduh kalian nggak akan baik-baik aja, bunuh diri, jangan. Iya, tapi ada nih yang memang dia dapat pelajaran dari situ. Jadi dia selingkuh, akhirnya dia merasa kehilangan orang yang benar-benar tulus sama dia, tapi dia nggak bisa ngedapetin lagi. Betul. Akhirnya dia belajar di situ. Oh ya, ketika aku punya pasangan, dia nggak akan bersikap kayak gitu lagi. Bener. Nah itu pelajaran dia. Kalau dia dapat pelajaran dia, itu bagus. Gitu. Betul. Tapi yang baik itu hanya jadi pelajaran. Gitu. Iya betul. Pesannya ya, jadi memang itu yang perlu kita ambil untuk pesannya. Kita nggak ngejudge pria ya, kita nggak wanita juga ada kok yang kayak wanita gitu. juga ada yang seperti itu, tapi diambillah sisi dari positifnya, kita menyampaikan dengan. Tapi by the way itu aku pengalamannya, aku pernah aku nyakitin. Oh, ini lebih luar biasa. Ini lebih luar biasa. Gimana tuh Kak? Apa yang udah Kakak dapet nih sebagai pembawa lagu ini, dan Kakak ternyata relate nih. Jadi kalau untuk yang aku disakitin, aku lebih ke aku dapet kesempatan dia 1, 2, 3, aku tinggalin, tapi dia lebih ke dia nunjukin dia penyesalan ya dan lain. Nah itu clear. Tapi kalau sampai yang aku pernah nyakitin orang yang baik banget terus aku sia-siain, itu pernah, dan akhirnya aku sampai saat ini aku punya pasangan yang baik, akan aku sia-siain. Iya, tapi dapat udah. Iya dapat. Ya udah las ya. Jadi aku nggak mau sia-siain karena pelajaran itu. Yes, benar gitu. sih. Jadi memang nggak mungkin dong harus kena batunya dulu ya. Iya, Jangan sampai kena batunya dulu. Jadi diambil dari podcast ini makna-maknanya dan pesan-pesan yang kita sampaikan melewati lagu ini. Sisinya seperti apa sih bagi untuk para pria dan wanita. Bahkan penyanyinya aja pernah menjadi korban yang menjadi si laki-lakinya. Pernah. Tapi akhirnya itu lebih sakit. Dan itu lebih sakit dan akhirnya mendapatkan yang lebih baik dan tidak disia-siakan. Itu ya Kak, benar ya? Betul banget. Benar banget. Jadi untuk kalian yang belum mendengarkan lagu Tukar Rasa, bisa dengarkan di Apple Music, ada di YouTube dan juga di Spotify. Kalian bisa cari Tukar Rasa dari Karizuka, kalian bisa dengarkan dan juga bisa dibaca aja deh, itu lirik itu dapet banget sama kalian. Nah, kalau dari Kakak, apa sih yang perlu kita promosikan kepada para penonton di luar sana? Gimana? Apa yang perlu kita promosikan misalnya dari YouTube atau segala macam? Gimana nih Kak? Pastinya aku akan upload kegiatan aku, konten-konten, karya-karya musik aku. Aku berharap nggak cuman berhenti sampai di Tukar Rasa, tapi akan bikin lagu-lagu berikutnya, karya-karya baru karya berikutnya, dan itu akan mempunyai arti yang berbeda dan dalam juga gitu. Dan jadi juga harus pantengin terus sosmed aku. Sosmed aku ada Instagram ya di Rizuka di sini. Sama TikTok aku. Kalian juga harus kan di sini ada Instagram, ada TikTok dan lain-lainnya. Yes, betul. Harus ikutin Spotify-nya juga. Nanti akan ada curhatan kita juga pasti. Ya, pastinya jangan lupa juga pantengin Rizuka Musik. Ini YouTube kita pertama untuk podcast. Kedepannya kita akan melakukan podcast lain. Mungkin tidak mengenai lirik lagu, tapi mengenai kehidupan di luar sana seperti ya Woman Super Woman, dan juga dari apapun komentar kalian nanti ada di podcast ini, kita akan angkat dan kita akan ceritakan. Mungkin bahkan dari cerita-cerita kalian Kak Rizuka akan mengangkat itu sebagai lagu.
ya supaya kalian jangan mau aja disakitin Betul. gitu. Biar lebih pinter lagi loh guys, jangan mau disakiti. Ya memang semua wanita memang pernah banyak sakit yang hati, kayak gitu. ya. Aku suka gemes makanya. greget. Tapi ya mungkin harapannya dari podcast ini kita bisa menyampaikan lebih kita sebagai wanita lebih terbuka lagi pikirannya Kak ya. Betul. Lebih terbuka lagi pikirannya lewat lagu ini. Mungkin bisa nanti kalau kalian sudah dapat nih lirik lagu ini, kalian bisa screenshot atau kalian bisa record dan bisa tag ke sosial media Kak Rizuka. Dan perlu juga tag laki-laki kalian ya, pria kalian ya, biar tahu nih. Yang paling menarik kalian akan dapat hadiah. Yes. Yang untuk lebih menariknya lagi, kalian bisa membuatkan konten-konten yang sangat galau apapun itu tentang kehidupan kalian. Kalian bisa tag ke Instagram dari Kak Rizuka. Nanti kita akan mengundi siapa sih pemenang yang lebih deep banget hidupnya. Boleh sharing-sharing ke Kak Rizuka dari komentar-komentar yang ada di YouTube, juga bisa kalian ceritakan pengalaman kalian. Kita aja. Sama ini aku mau bikin lagu berikutnya. Wow, ternyata mau bikin lagu berikutnya. Bocorannya ini menceritakan tentang perempuan yang gampang banget jatuh cinta, akhirnya nggak terima effort yang serendah mungkin gitu. Kalian harus terima effort yang ugal-ugalan guys. Iya benar. Jadi jangan apa-apa deket tiba-tiba ya udah jatuh cinta aja, udah kasih banyak semuanya. Sih Kak, banyak sih wanita yang kayak gitu sekarang, jujur. Iya, banyak. Jadi aku ngerasain laki-laki juga. Iya, akhirnya laki-laki kan udah dapet ya udah. Iya, jadi nggak berusaha. Nggak usah harus effort yang gila-gila ugal-ugalan gitu kan. Kita pengennya kan terima effort ugal-ugalan dong. Benar. Dijemput, nggak usah harus hadiah mahal-mahal, betul. perhatiin apa segala macam. Ya kalau syukur-syukur gak dapet hadiah yang mahal. Itu juga perlu sih. Itu perlu. Jadi wanita nggak usah muluk-muluk ya. Apa sih yang diperlukan di kehidupan wanita untuk pasangannya? Tentunya dia pengen bahagia dari sisi materi dan lain sebagainya. Betul. Saya pede ngomong ini karena supaya kita membuka para pikiran di luar sana para balik wanita. Dan bahasa kasarnya tidak terlalu murah ya. Betul, jangan seperti terlalu murah. Tapi kita jangan egois juga. Kita juga harus memperlakukan betul. pasangan Seimbang, kita benar. seperti pangeran. Kita mau diperlakukan sebagai princess, kita perlakukan pangeran kita. Ya, betul. Pasangan sebagai pangeran. Setuju, gitu guys. Setuju. Oke. Panjang. Ini jadi curhat sih ya. Minum yuk. Iya, kita minum yuk sama-sama. Kita minum dulu ya. Nah, mungkin sudah podcast hari ini kita sudah selesai untuk cerita-ceritanya. Kita menunggu interaksi dari para penonton di luar sana. Boleh banget kalian cari sosial media dari Kak Rizuka. Kalian ceritakan pengalaman kalian. Siapa tahu Kak Rizuka akan mengangkat cerita-cerita kalian ke lagu-lagunya dia. Ya. Jadi paling podcast kita sampai di sini Kak. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi mungkin kita akan menunggu lagi lagu-lagu Kakak terbaru dan kita akan melakukan podcast lagi. Mungkin podcastnya nanti ke depannya lebih deep lagi yang perlu kita ceritakan mungkin ya. Ini perlu banget. Oke, terima kasih untuk podcast dari Rizuka Musik. Kita akhiri untuk podcast ini. Ditunggu untuk beberapa tayangan dari cuplikan kelima lagu dari Kak Rizuka Musik dari Tukar Rasa. Kita akan masukin cuplikannya di akhir dari video. Terima kasih. Selamat sore. Bye-bye. Mudah saja bicara, ku harus belajar dewasa. Mudah saja bicara, jika cinta bukan cuma kata. Ku berikan hatiku, tapi yang kau ingin harga diri. Ku selalu